وأصبحنا بنعمته إخوانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian, jamaah kajian Kanwil Jakarta mengaji. Alhamdulillah, bersyukur dari Allah SWT. Hari ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk berjumpa lagi seperti ini. Ya, ini merupakan nikmat yang tiada tara, karena tidak semua orang bisa kumpul untuk ngaji seperti ini. Apalagi di sekitar kota ini, Kemayoran, mungkin sedang sibuk-sibuknya mereka, mungkin sedang sarapan. Allah izinkan untuk mengaji musola. Padahal setiap kita membacakan ayat-ayat Allah, Allah akan memberikan pahala yang sendiri. Ya, bahkan didoakan orang yang sedang berkumpul untuk mengingat Allah. Alhamdulillah sudah ngaji semuanya, ya. Dan maka mari kita mentadaburi ayat dari surat Al-Baqarah sebagaimana tadi saya bacakan. Ayat-ayat aja yang penting kita bisa mengingat ayat itu, ya. Dan selebihnya nanti kita sarapan, ya. Ini cuman piringnya cuma 2, ya. Nggak cukup ini, ya. Ya. Kalau nggak minta sama kepala kantor. Allah SWT di surat Al-Baqarah ayat 30 itu menjelaskan tentang bagaimana saat itu Allah berniat menciptakan yang namanya manusia. Wa idh qala rabbuka lil malaikah, dan ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ya, jadi Allah saja itu ngajak ngomong sama malaikatnya. Jadi ada kepala seksi nggak mau ngomong sama anak buahnya, itu nggak nyunah itu, ya kan? Allah saja ngomong sama malaikat, ya kan? Maka seorang mukmin itu juga berdialog, ya kan? Saya sudah mencontohkan saya berdialog seperti ini, ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikah, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah, ya, di muka bumi. Apa kata para malaikat? Qalu, mereka berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini, ya, yang akan membuat mereka itu yang akan buat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu, padahal kami senantiasa bertasbih, wa bihamdik, dan memuji engkau, wa nuqaddisu lak, dan menyucikan engkau. Ini perlu saya ingatkan. Jadi manusia itu belum ada, ya kan, baru mau direncanakan, itu sudah diprotes, ya kan. Jadi keberadaan kita itu harus kita syukuri. Sebetulnya banyak yang tidak sepakat itu ada di muka bumi ini, ya kan? Karena malaikat sudah jelaskan, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Jadi manusia itu punya sifat suka merusak, ya. Jadi kalau kantor ini kelihatan gak rapi, itu manusia juga, ya. Di sana barang rusak, di sana barang rusak, itu yang rusak manusia juga. Itu tabiat manusia. Kemudian suka menumpahkan darah, ya. Ini yang malaikat protes
protes dengan yang ekstrim. Yang kecil-kecil itu ya suka berantem, lebih kecil-kecil lagi ya kan itu suka memfitnah, lebih kecil-kecil lagi suka ngerasani ya kan? Jadi tabiat manusia itu ya kan, nggak tenang ngelihat orang tenang ya kan? Nggak bahagia ngelihat orang bahagia. Jadi ini perlu direnungkan sama-sama bahwa manusia itu sebelum keberadaannya itu sudah diprotes ya. Makanya kemudian ketika kemudian Allah menciptakan manusia yang diawali dengan Nabi Adam dan sampai sekarang, maka keberadaan kita ini sebetulnya Allah yang menghendaki ya. Kalau di voting ya kan, kalau di voting batal ya. Kalau difolorkan banyak yang banyak. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu kita harus bersyukur. Sehingga kemudian ketika diprotes oleh malaikat, Allah SWT berfirman, qala ya, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ini jadi kalau sudah Allah berbicara inni a'lamu ma la ta'lamun, selesai lah ya. Mutlak tuh ya kan, nggak bisa protes ya kan, karena ini kehendak Allah. Jadi kita ada itu kehendak Allah ya kan? Berarti ada sesuatu yang luar biasa ya, di luar opini yang ada di dalam opininya para malaikat ya kan? Suka menumpahkan darah, suka buat kerusakan dan lain-lain. Itu tabiat manusia. Dan kemudian Allah ngasih bukti sedikit saja bahwa manusia itu luar biasa. Wa 'allama Adam al-asma, dan dia mengajarkan kepada Adam asma ya, nama-nama ya. Jadi pengetahuan itu ya, itu luar biasa. Kullaha thumma 'aradahu 'ala al-malaikah ya. Kemudian mengukakannya kepada para malaikat. Faqala, lalu berfirman, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Jika kamu memang orang-orang yang shadiqin, orang yang benar. Apa kata malaikat? Ya, jadi manusia itu bisa dikasih knowledge Allah untuk mengetahui benda-benda. Makanya dulu kalau kita belajar bahasa Inggris, pertama kali adalah yang dikenalkan adalah vocabulary, ya kan? Bukan susunan kalimat, structure enggak, tapi vocab. Banyaknya vocab mempengaruhi pengetahuan kita dalam menggunakan bahasa. Nah, ketika kemudian malaikat ditanya tentang apa benda-benda itu, apa jawab malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka menjawab, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka anta alimul hakim. Sesungguhnya Engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, ini malaikat tidak diberikan pengetahuan tentang vocab ya kan, tentang asma, tentang benda-benda. Nah, kalau kita ini banyak, tergantung RAM-nya aja. Masing-masing orang RAM-nya berbeda, ya kan? RAM atau memori ya, kecepatan dan memori itu ada yang banyak, load-nya ada yang sedikit. Tergantung apa namanya kalau komputer itu prosesor dan storage-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin sedikit tadi membahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu serius. Ya kan? Yang protes malaikat loh ini. Malaikat ini makhluk Allah yang enggak ada lelahnya untuk menyembah Allah, bertasbih kepada Allah. Sementara manusia itu
ya, diberikan pilihan. Sehingga dalam ayatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan pada manusia itu fujuraha wa taqwa, ya kan? Fujur dan takwa. Ya, tinggal pilih baik atau buruk. Kalau malaikat enggak ada pilihan ya. Ya kan? Single option. Kalau kita itu diberikan option. Ya. Mau yang baik atau yang buruk, silakan. Cuman semua itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada yang menarik dari manusia itu. Ya. Manusia itu secara fisik jasadiahnya, ya, kalau di awal Nabi Adam dulu dari min turab, dari tanah. Maka sifat-sifat tanah itu sifat-sifat yang keduniaan, ya, fana, ya. Terus kemudian ia penuh kelemahan, ya. Kalau di beberapa ayat dijelaskan bahwa manusia itu, ya, suka berkeluh kesah, ya, pelit dan sebagainya. Jadi kalau ada manusia pelit, ya kan, kalau ada orang pelit, nah itu manusia, ya kan. Kalau suka berkeluh kesah itu manusia, ya. Tapi manusia itu bisa berubah itu karena ada keimanan. Yang tadinya pelit menjadi apa, kalau bahasa Jawanya itu loman. Kalau bahasa Indonesia ya apa? Dermawan. Oh, dermawan udah pulang ini. Ya, dermawan, ya kan? Bagaimana dari tabiat pelit menjadi dermawan itu karena ada iman, ya. Nah, salah satu struktur manusia itu tadi aturan, ya, ada jasad yang punya tabiat seperti duniawi, gitu kan? Tapi ada ruh, ya, yang ini dari ilahi, ini langitannya, ya. Makanya manusia itu di samping punya nafsu, hawa nafsu, ya, itu ada ruh, ya. Ruh itu cenderung kepada kebaikan. Nah, itu sebabnya kemudian tidak jarang orang ada pertentangan antara nafsunya dengan, ya, keimanannya, ya, dengan hatinya. Makanya kemudian orang sering mengatakan, ya kan, karena ruh itu langitan, maka kalau dalam bahasa gaulnya, ya kan, kalau kita hendak memutuskan kemudian tidak ada referensi untuk memutuskan, maka apa dikatakan? Tanyalah pada hatimu, ya. Tanyalah pada hatimu, karena hati itu, ya, fitrah, ya. Hati yang kemudian kotor itu yang mengotori siapa? Manusia, orang itu sendiri. Nah, satu lagi yang dimiliki oleh manusia itu adalah apa? Al-akal, akal, ya. Tadi malaikat tidak dikasih akal. Akal itu tidak identik dengan otak, ya. Ya. Akal itu adalah kemampuan kita untuk, ya, menalar, ya. Makanya kalau di Medan itu kalau ada orang perilakunya nggak benar, memang tak ada otaknya ini. Itu bukan berarti otaknya nggak ada itu, ya kan? Daya nalarnya nggak ada, gitu kan? Tak ada otak itu, ya kan? Ngomong seenaknya dia, gitu kan? Nah, itu bukan berarti nggak punya otak, dia punya otak. Tetapi dia tidak bisa menggunakan nalarnya dengan bagus. Nah, kombinasi itu, ya kan, ada jasad, ada ruh, ada akal. Ini yang luar biasa, yang lebih, yang membedakan dengan yang lainnya. Nah, bagaimana kemudian kita menjaga dua-duanya itu? Ya, ini yang penting, ya kan? Kalau jasad itu harus dicukupi dengan atau amga ini, makanan ini, ya kan? Kalau nggak ada makanannya, lemes. Apalagi sudah ada makanannya nggak disuruh ngambil makan, itu makin lemes lagi, ya kan? Ditaruh di depannya, tapi nggak disuruh makan, ini bikin, ya kan? Bikin fitnah itu, ya kan? Padahal kebutuhan jasad itu adalah atau makanan, ya, makanan, ya. Makanya kemudian ibu di belakang nggak kelihatan, nggak apa-apa, langsung selesaikan, Bu. Ini Bapak ini kan malu sama Mbak Kamil, ya kan?
Nah kemudian kalau al-akal, ya, apa makanannya? Ya, itu al-ilmu, ya, banyak-banyak belajar. Jadi akal ini akan menjadi paripurna kalau kemudian selalu belajar dan belajar. Dan tabiat seorang mukmin itu diwajibkan belajar mulai kapan? Mulai lahir sampai sebelum mati, ya. Jadi, nah itu untuk kebutuhan. Maka kemudian kalau di bagian umum kan ada itu apa namanya, meningkatkan kenapa? Iya, P2KP ya, ya. Atau kemudian membangun literasi, ya, yang cukup supaya knowledge kita berkembang. Jadi improve, ya, knowledge itu penting. Maka kemudian ada kita program P2KP, ya kan, kemudian sosialisasi dan sebagainya, ya kan, untuk meningkatkan pengetahuan kita lebih banyak. Kalau kita kurang belajar, kurang mendapatkan pengetahuan, kita ketinggalan zaman. Apa ada anak sekarang namanya FOMO, ya, apa sih katanya? Takut ketinggalan. Fear itu takut, ya. Jadi takut FOMO, ya. Jadi takut ketinggalan. Nah, ini luar biasa anak sekarang. Kalau zaman dulu kan kita gaptek, nggak ada apa-apa, ya kan. Kalau nggak ngaji, kalau nggak sekolah, ya benar-benar ketinggalan. Kalau sekarang ini semua media, sehingga nggak ada ceritanya, kemudian nggak tahu, ya kan. Nah yang terakhir itu ar-ruh, ya. Ar-ruh itu butuh makanan. Makanannya apa? Zikrullah, ya. Sehingga kemudian ruh itu menjadi tenang kalau dengan zikir. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, ya. Wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Ini diulangi, ya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir maka tenanglah pemilik hati. Wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Dan tenanglah pemilik hati itu dengan berzikir. Jadi kalau susah-susah zikir. Ini susah curhat, ya kan? Sama temannya, ini temannya curhat juga. Emang menyelesaikan masalah? Enggak. Itu malah diomong-omongin di sana, ya. Di penjuru netizen, ya. Si A itu punya masalah begini, ya kan? Curhatnya itu enggak ada solusinya, sudah menyebar kemana-mana, ya kan? Jadi masalah baru, ya kan? Yang satu belum selesai, sudah masalah baru. Jadi kalau ada masalah, dzikrullah, ya. Masalah di rumah, dzikrullah. Tidak ada masalah yang selamanya. Masalah itu temporary, ya. Semua masalah itu ada solusinya. Nah, solusi yang paling pas adalah dzikrullah. Sehingga kemudian kalau tercukupi semuanya, ya, atau makanannya tercukupi, ya, kemudian ilmu yang kita pelajari cukup, kemudian zikir kita cukup, itu disebut dengan nikmat. Jadi kalau ingin nikmat hidup itu makanannya cukup, supaya nggak boleh berlebihan, ya, makanannya cukup, ya kan? Cukup sekali, gitu, ya. Kemudian belajar. Yang berlebihan juga nggak boleh, ya kan? Zikir berlebihan boleh nggak dibolehkan, karena Islam itu selalu mengingatkan, ya, yasir wala tu'assir, mudahkan jangan persulit, ya kan? Jadi zikir itu dibikin nyaman, waktu luang zikir, gitu. Jangan maksa-maksain. Kalau maksa-maksain dikit-dikit terus dimarahin KI, zikir terus gak kerja-kerja, gitu. Nggak boleh, ya. Zikirnya ganti-ganti, Pak. Diganti-ganti. Pakai hati, kadang pakai tangan juga. Iya. Ini KI pakai tangan ini kan. Kerja maksudnya. Iya. Nah, jadi zikir itu variatif, ya kan? Dan jangan dipaksakan, ya kan? Sehingga nyaman. Kalau semua tercukupi, maka kemudian itulah nikmat
nikmat apa? Nikmat kepada zahir dan nikmat batin. Makanya orang kelihatan itu kalau zahir batinnya itu bahagia, kelihatan, ya. Wajahnya ceria. Rasulullah contohnya. Saya kalau nyontohkan di sini repot. Ya. Belum banyak masalah. Jadi bagaimana Rasulullah? Kurang apa masalahnya Rasulullah itu? Ya kan? Ngurusi keluarga, ngurusin dakwahnya, ngurusin umat, ngurusin masa depan kita, ya kan? Ngurusin akhirat, ya kan? Ya kan? Oh iya, belum yang minta syafaat ini kan? Istri berantem. Hah? Istri berantem. Dan Rasulullah istrinya nggak satu. Jadi sebenarnya masalahnya banyak, kita satu aja pusing. Gitu. Apalagi banyak, itu kan? Tapi lihat wajah Rasulullah, tenang lahir batin, ya kan? Bahkan saya kemarin ceritakan bagaimana orang Badui, ya kan, pengen tahu Islam, dan ketika berjumpa dengan Rasulullah dia mengatakan selesai, bahas, cukup, ya kan? Hanya dengan melihat wajah Rasulullah, ya kan, dia percaya Islam dan masuk Islam, ya kan? Wah ini luar biasa, ya kan? Coba ada enggak? Ya, melihat Pak Sayyanto langsung masuk Islam, itu kan? Ya, ini kan sebelahnya ini ada banyak nonis-nonis nih kan, tiba-tiba melihat Pak Sayyanto, iya percaya saya, ya kan? Islam itu kayak Pak Sayyanto, wah luar biasa itu. Itu pernah didalami di zaman Nabi, ya kan? Jangan bilang itu nggak ada, itu ada fakta. Makanya kenapa Rasulullah itu menjadi al-uswah, menjadi contoh, karena sudah dipraktikkan. Nanti kita cerita Rasulullah bagaimana Rasulullah itu al-basar, ya manusia seperti kita. Maka Nabi itu alhamdulillah diciptakan bukan malaikat. Kalau malaikat pusing kita. Malaikat tidak nikah, ya kan? Nggak makan. Sudah dihidangkan ini antum nggak makan, itu kayak malaikat tuh. Nggak makan. Kenapa nggak pusing itu ya? Udah nggak sarapan tadi buru-buru berangkat, ya kan? Nggak di seberjalan macet, ya kan? Terus sudah ada makanan di sini, nggak di monggok ke, wah itu apa? Saya bilang emang panitia ini malaikat-malaikat semuanya, gitu kan? Nyontoh sahabat zaman dulu. Oh iya. Ada air sedikit, kasihkan ke temannya. Iya. Yang mau gugur itu. Oh iya. Ada semua gak kebagian kan? Kalau ini nggak ada yang mau gugur ini. Ini mau bungkus ini. Oh alam bisawab ya. Jadi jangan sampai dilihat-lihat terus ya, kita lanjutkan dengan at-ta'am, ya kan? Ya al-haq min rabbik, ya kan, kebenaran itu dari Allah, kesalahan itu dari kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid yang kita cintai ini menjadi pertemuan yang barokah. Amin. Sehingga keberkahan ini mudah-mudahan berlanjut sampai di yaumil akhir nanti. Sehingga nanti kita di surga bisa bercanda-canda kayak gini. Ya, itu pas saya nonton dulu, kenapa gue nggak dikeluarin gitu kan? Nanti surga itu bercanda. Dan ada yang menarik di surga itu, ya, bahwa nanti di surga yang dulu di dunianya itu ada permusuhan dicabut, ya, dicabut permusuhannya, ya kan? Wah itu dulu memang satu majlis, tapi kepala seksi saya itu galak itu gini. Nanti kalau masuk surga itu sudah nggak ada perasaan kayak gitu, ya kan? Gilnya itu dicabut. Jadi kita jadi baik-baik dan lucu-lucu, jadi bercanda-canda. Wah, alam soal, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.